Beberapa hari terakhir, dunia politik itu diramaikan oleh isu pengkhianatan. Yang dimana kita ketahui PKB yang tadinya adalah partai pendukung Prabowo Subianto bermanuver berbelok arah menjadi partai yang mendukung koalisi perubahan, yaitu koalisinya si Anies Baswedan. Nah, setelah PKB ini mendukung Anies Baswedan, ternyata Cak Imin yaitu Ketua Umum PKB ditunjuk oleh Anies Baswedan untuk mendampinginya di Pilpres 2024 nanti menjadi calon wakil presidensi Anies. Nah, penunjukan Cak Imin ini oleh Anies Baswedan dianggap adalah sebuah pengkhianatan oleh Partai Demokrat. Yang dimana kita ketahui AHY yang tadinya adalah orang yang sangat setia mendampingi Anies Baswedan ternyata tidak dipilih menjadi pendampingnya, malah Cak Imin ini padahal baru bergabung. Nah, inilah langkah politik yang dianggap sebuah pengkhianatan oleh Partai Demokrat. Jadi, apakah sebenarnya yang dilakukan Anies Baswedan ini adalah sebuah pengkhianatan? Sebelum kita membahas apakah yang dilakukan Anies Baswedan adalah sebuah pengkhianatan, sebenarnya hal yang seperti ini sudah sering dilakukan Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu. Anies Baswedan pertama kali memasuki dunia politik praktis itu di tahun 2013. Pada waktu itu dia mengikuti konvensi yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Tapi sayangnya pada kesempatan waktu itu Anies Baswedan itu kalah oleh Dahlan Iskan. Nah, setelah gagal di konvensi Demokrat di 2014, Anies Baswedan mengubah haluan politiknya. Dia beralih mendukung pasangan Jokowi. Ketika dia sudah bergabung di kubu Jokowi, dia dipilih menjadi juru bicara dari koalisi Indonesia Hebat. Dan karena kemampuannya ini juga dan pesona Jokowi, akhirnya di 2014 Jokowi dan Yusuf Kala berhasil memenangkan Pilpres 2014. Sebagai ganjarannya, Anies Baswedan mendapatkan jabatan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, setelah beberapa waktu menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan dicopot oleh Presiden Jokowi di tahun 2016. Ya, walaupun banyak yang menilai banyak kebijakan-kebijakan yang positif pada waktu itu, tapi entahlah kenapa dia dicopot pada waktu itu. Nah, setelah dia dicopot sebagai menteri di 2016, di 2017 dia diusung oleh Partai Gerindra dan didukung penuh menjadi calon gubernur DKI Jakarta yang pada waktu itu dipasangkan oleh Sandiaga Uno. Pada waktu itu Anies Baswedan itu bersaing dengan Ahok, yaitu gubernur petahanan sebelumnya. Di Pilkada 2017 adalah pilkada yang penuh drama dan penuh dengan intrik-intrik politik. Di situ juga akhirnya Anies Baswedan mendapatkan julukan sebagai bapak politik identitas. Setelah pertarungan sengit oleh Ahok, akhirnya Anies Baswedan bisa memenangkan pertarungan pilkada di Jakarta pada waktu itu. Nah, setelah 2017 menjabat menjadi gubernur Jakarta, sekarang malah diusung capres oleh Partai Nasdem. Dia sama sekali tidak berniat untuk mendukung Prabowo yang membesarkan namanya di 2017 di Jakarta pada waktu itu. Apakah ini pengkhianatan? Kita lanjut lagi di isu yang terbaru, di mana Anies Baswedan ini didukung oleh 3 partai yaitu PKS, Nasdem, dan Demokrat. Tentu saja banyak pengamat yang berpendapat bahwa nanti pendamping Anies Baswedan yaitu AHY. Tapi terlihat Nasdem di sini sangat tidak mendukung jika AHY itu menjadi pendamping Anies Baswedan. Nasdem mungkin merasa jika AHY ini kurang mengangkat elektabilitas dari Anies atau koalisi mereka. Ya, terjadilah tarik ulur yang begitu panjang di mana Anies Baswedan dan Nasdem tidak segera menjatuhkan pilihan siapa sih yang menjadi pendamping nanti di Pilpres 2024. Yang pertama didekati itu seperti Yeni Wahid, terus seperti Ibu Khofifah, terus seperti Ibu Susi Pujiastuti. Tapi tidak ada tanda-tanda yang membuat pendekatan ini berhasil. Tentu saja kembali ke pilihan awal yaitu AHY lah yang pasangan yang paling pas untuk menemani Anies Baswedan ini. Tapi secara mengejutkan Anies Baswedan memilih Cak Imin atau Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon wakil presidennya. Betapa kecewanya AHY dan Partai Demokrat. Inilah yang dianggap sebuah pengkhianatan di dunia politik oleh Partai Demokrat tentunya. Apa ini sebuah pengkhianatan? Apakah memang Anies Baswedan lebih cocok disebut bapak pengkhianatan Indonesia?
Ya kalau menurut saya ini bukanlah sebuah pengkhianatan. Yang pertama dilihat dari keputusan yang diambil oleh koalisi perubahan yang terdiri dari PKS, Demokrat, dan Nasdem. Pada waktu itu saya mengetahui mereka telah menyerahkan sepenuhnya pemilihan calon wakil presiden ini kepada Anies Baswedan. Jadi mereka hanya merekomendasikan nama-nama yang dianggap cocok untuk menemani Anies Baswedan. Tapi tetap pilihannya atau keputusannya itu diputuskan Anies Baswedan. Nah, kalau sudah ada hitung-hitungan kayak begini, apakah Anies Baswedan bisa disebut pengkhianatan? Ya tidak dong, ini kan kuasanya dia untuk memilih siapa yang menjadi pendampingnya dia. Terus yang kedua, kita lihat dari pandangan di dalam dunia politik. Apakah yang dilakukan Anies Baswedan ini adalah sebuah pengkhianatan? Ya tentu saja tidak. Ini adalah sebuah keputusan politik yang sudah biasa. Manuver politik yang begitu ekstrem itu sudah biasa, karena di dalam politik selalu kepentingan yang paling utama. Bagaimana kepentingan ini bisa berhasil diwujudkan? Ya dengan hitung-hitungan. Jika hitung-hitungannya ini tidak menguntungkan secara matematis, para tokoh-tokoh politik atau pelaku-pelaku politik ini akan melakukan manuver-manuver yang mencengangkan bagi orang awam. Ya kalau bagi orang-orang politik pasti sudah biasa lah. Terus kenapa Partai Demokrat tuh baper sekali, tidak terima sampai mengatakan bahwa Anies Baswedan ini adalah serigala berbulu domba? Ya tentu saja kekecewaan itu pasti ada, tapi mereka pasti sangat paham jika yang namanya kesetiaan di dunia politik itu adalah hal yang mustahil. Selama keputusan-keputusan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh politik ini memuluskan kepentingannya atau memperkuat ke tingkat keberhasilan dari kepentingannya, semua keputusan-keputusan yang bisa dianggap ekstrem oleh masyarakat awam itu pasti akan diambil. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah drama politik seperti ini? Ya seperti video saya sebelumnya, ini menjelaskan atau ini mempertegas apa argumen saya. Jika dunia politik atau tokoh-tokoh politik itu jangan pernah membuat kita fanatik atau sangat mendewakan tokoh-tokoh politik seperti ini. Karena namanya kesetiaan, loyalitas itu hanyalah kata-kata yang dilemparkan ke masyarakat kecil. Tapi sejatinya di dalamnya itu kepentingan lah yang paling utama. Selama kepentingan mereka ini bisa mulus ke depan secara hitung-hitungan, mereka akan melakukan apa saja atau melakukan manuver-manuver politik ya semacam ini. Ya tidak hanya Anies saja sih, banyak yang begini. Kayak yang terakhir tuh Budiman Sujatmiko bisa mendukung Prabowo, padahal beberapa kesempatan dia sangat bermusuhan dengan Prabowo. Ya hal-hal yang seperti ini bukanlah pengkhianatan di dunia politik, tapi manuver ekstrim, manuver yang bagi orang awam memang sangat mengejutkan. Tapi kalau menurut saya pasti orang-orang politiknya sudah paham lah. Hal-hal yang begini sangat sering terjadi. Mereka juga sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah fanatik terhadap tokoh politik. Jika kamu mendukung atau kamu percaya jika tokoh politik ini bagus atau bisa membuat Indonesia lebih maju, kalian bisa dukung. Itu saya juga anjurkan. Jangan sampai golput nanti. Tetap memilih, tetap mencoblos pasangan siapapun capresnya nanti, tapi jangan pernah fanatik. Jangan pernah fanatik dengan tokoh-tokoh politik, karena tidak ada kesetiaan, hanya ada kepentingan. Jika kepentingannya itu berimbas baik dengan masyarakat kecil, itu hanyalah efek-efek samping dari kepentingan mereka yang lebih besar. Oke, sekian saja video kali ini. Jika saya didebat bisa, silahkan didebat, karena ini hanyalah pemikiran dari pribadi saya sendiri atau pemikiran dari otak saya sendiri. Oke, sekian saja. Terima kasih dan dadah.